Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Hajah Is Mulyani. Ibu mengajar bidang pendidikan agama Islam di kelas 12. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam atau sering disebut dengan kata munakahat. Oke. Baik, kita akan mengenalkan dulu bagaimana tujuan pembelajaran di materi ini. Pertama adalah mengetahui pengertian dari pernikahan. Yang kedua adalah meyakini kebenaran, ketentuan, dan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menunjukkan sikap bersatu, kebersamaan sebagai implementasi ketentuan dalam pernikahan, dan menganalisis, mungkin nanti meyakini prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, untuk lebih memahami, untuk lebih mengetahui lagi, ada peta konsep. Ukuran apa sih yang akan dibahas oleh kita pada kesempatan ini? Pertama adalah tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian pengertian dan dasar hukum pernikahan, hukum dan hikmah pernikahan, kemudian tujuan pernikahan, kemudian rukun dan syarat pernikahan, ada kewajiban suami dan istri, ada orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahan yang tidak sah, kemudian juga ada penjelasan tentang talak, iddah dan rujuk, kemudian yang berikutnya ada undang-undang pernikahan. Kita akan membahas pertama dari pengertian dan dasar hukum pernikahan dulu ya. Kalau kita melihat secara bahasa bahwa nikah itu berasal dari bahasa Arab nakaha yankihu nikahan, yang berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan secara istilah adalah pernikahan itu adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Dalam sebuah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak aku yang Ibu cintai, berikutnya adalah Allah menciptakan setiap manusia. Pengertian, kita melihat pengertian dan dasar hukum pernikahan. Kita melihat juga beberapa ayat Al-Quran yang telah disebutkan di atas ini merupakan satu dalil yang menjadi dasar dari pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam. Selain itu juga terdapat hadis Rasulullah yang juga merupakan dasar pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam. Ya, kita melihat dalam sebuah hadis bahwa Al-Quran sangat lengkap dan sangat jelas dibahas dari ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya ada hukum dan hikmah pernikahan. Mengenai hukum, asal pernikahan itu adalah jaiz atau mubah atau boleh. Hukum asal pernikahan dapat berubah sesuai keadaannya. Pertama adalah sunnah. Sunnah hukum pernikahan itu sunnah adalah pernikahan menjadi sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurus rumah tangga. Yang kedua adalah makruh. Makruh itu hukum pernikahan menjadi makruh bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Apalagi menikah itu dikhawatirkan ya, mereka itu akan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Lalu yang ketiga ada wajib. Wajib itu hukum pernikahan menjadi wajib bagi mereka jika yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, maka mereka dikhawatirkan berbuat zina atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang keempat adalah hukum menikah itu adalah haram. Hukum pernikahan menjadi haram bagi mereka yang mempunyai niat jelek dalam pernikahan, misalnya ingin membalas dendam dengan menyakiti hati istrinya. Kemudian juga jaiz yang tadi pembolehan ya.
Baik, tadi sudah kita jelas hukumnya. Berikutnya adalah hikmah daripada pernikahan. Kalau kita melihat tidak lebih mungkin ada 7 poin yang kita lihat dari hikmah pernikahan. Pertama adalah merupakan jalur keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa kasih sayang atau menyayangi. Ketiga, merupakan jalan yang terbaik, yang ketiga itu, untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan dan juga memelihara nasab. Keempat, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan istri. Kelima, menimbulkan naluri kebapaan dan keibuan bagi orang yang sudah menikah. Enam, menimbulkan rasa rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang ketujuh adalah berlakunya hukum perwarisan atau pewarisan. Sudah dipahami ya, itu daripada hikmahnya. Kemudian tadi sumber hukum dan sebagainya, hukumnya dari pernikahan. Sekarang tentu ada tujuan ya dalam menikah ini. Semua orang setiap melakukan apapun pasti akan ada tujuan. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu adalah benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Lalu mengikuti sunnah yang keduanya adalah di dalam sebuah hadis, menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk di dalam golongan umatku. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tadi sudah daripada hikmah, kemudian sekarang tujuan. Apa sih sebetulnya tujuan yang pernikahan itu? Minimal juga ada tujuannya tetap untuk mencari keridhaan Allah, dan ini merupakan satu ibadah. Yang kedua, ketiganya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu yang kami ciptakan itu berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang kelima, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup karena menjaga kehormatan dan harkat manusia. Ketujuh adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, yang boleh dikatakan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, dari beberapa materi yang telah Ibu sampaikan, tentu sampai kepada rukun dan syarat pernikahan. Rukun itu apa sebetulnya? Rukun itu adalah sesuatu perbuatan yang wajib, tidak boleh tidak. Jadi harus ada salah satu di antara rukun yang tertinggal, maka tidak sah. Salah satunya adalah rukun pernikahan, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Ketiga, ada wali nikah. Yang kita lihat, kalau menikah tidak ada calon suaminya gimana? Kemudian ada wali nikah. Wali nikah itu dibagi dua. Pertama ada wali nasab. Wali nasab itu adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua ada wali haki. Wali haki adalah kepala negara yang beragama Islam. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak bisa memenuhi tugasnya. Itu ya, di antara rukun dan syarat pernikahan sudah lengkap kita bahas. Kemudian syarat pernikahan juga ada, rukunnya nikah juga ada. Berikutnya adalah daripada rukun dan syarat pernikahan adanya 2 orang saksi. Ini sangat penting sekali. 2 orang saksi laki-laki dewasa tentunya yang berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, berlaku adil, tidak fasik, tidak sedang ikhram atau umroh, sedang merdeka dan bukan hamba sahaya.
Kemudian yang kelima ada akad nikah. Akad nikah itu apa? Ada dua, ada ijab dan kabul. Kalau ijab itu adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Yang kedua ada kabul. Kabul itu adalah ucapan kepada istrinya, artinya mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberikan mas kawin atau mahar kepada istrinya, karena ini adalah merupakan syarat pernikahan, tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya adalah sunat. Syarat-syarat ijab kabul itu tidak tergantung kepada syarat lain, maka tidak terikat dengan waktu tertentu. Boleh dengan bahasa asing, menggunakan kata tajwid, atau juga niat atau nikah, maka tidak boleh dalam bentuk kinayah. Kinayah itu apa? Sindirannya. Dalam menikah itu tidak boleh sindiran, jadi harus jelas. Lalu ada kewajiban hak suami dan istri. Kita tidak akan banyak, yang mungkin juga nanti kita terikat juga dengan waktu dan sebagainya. Pertama adalah kewajiban suami terhadap istri. Beberapa hal yang menjadi satu kewajiban suami terhadap istri. Pertama adalah membimbing dan mengarahkan seluruh keluarga ke jalan yang benar tentu. Kedua, mengasihi istri sebagai tuntunan agama. Ketiga, kemudian memberikan kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Lalu kewajiban hak suami dan istri tadi melindungi keluarga dari berbagai ancaman serta memelihara diri keluarga dari perbuatan dosa, sopan kepada orang tua baik pada orang tua sendiri maupun kepada mertua. Sekarang sedikit lagi kewajiban istri ya terhadap suami, minimal ada 5 tapi tidak semuanya akan ibu sebutkan. Menjaga kehormatan diri dari rumah tangga, mendidik, memelihara dan mengajarkan agama kepada anak-anak, kemudian sopan dan hormat kepada kedua orang tua baik dari pihak suami maupun pihak istri, kemudian membantu suami dalam mengatur rumah tangga, dan yang terakhir adalah patuh kepada suami selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama ya. Adapun hak suami dan istri ada semuanya menjadi kewajiban pasangan kita. Hak suami adalah semua yang menjadi kewajiban istri, dan hak istri adalah semua yang menjadi kewajiban suami ya. Itu beberapa hal, dan ini perlu diketahui oleh kalian yang sudah mungkin masanya mengenal tentang pembekalan tentang munakah seperti ini. Lalu orang yang boleh dinikahi dan pernikahan yang tidak sah itu nanti dibahas barangkali di beberapa pertemuan berikutnya oleh kita bersama-sama kita bahas, tetapi akan ibu perkenalkan. Pertama ada orang tidak boleh dinikahi atau mahram nikah, mahram mu'abbad, orang yang haram dinikahi selama-lamanya. Seperti siapa? Satu susuan saudara sesusuan, kemudian anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, kemudian bekas istri atau ibu tiri ya. Mahram ghair mu'abbad, satu lagi sebab idah dalam masa idah, orang yang masih berstatus istri orang kemudian menghimpun 2 perempuan bersaudara dalam satu waktu ya. Itu saja yang dapat ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan akan menjadikan satu ladang amal ibadah bagi kita semuanya di dalam pembelajaran ibu pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan untuk dipelajari lebih lengkap lagi dari kalian semuanya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh yang dibanggakan oleh kedua orang tua, dibanggakan oleh agama dan juga negara. Demikianlah penjelasan dari ibu tentang munakahat, tentang pernikahan dalam syariat Islam. Sudah cukup jelas, berarti nanti akan ada tanya jawab di lain kesempatan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.